Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, Malam Puncak Miss Worldwide 2022 yang disiarkan langsung dari Studio 14 MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat baru saja digelar 23 September lalu. Ke-20 finalis yang berasal dari seluruh Indonesia itu menampilkan pesona diri terbaik versi mereka. Tak hanya memiliki pengetahuan, bakat, dan talenta, para finalis ini juga memiliki keluarga yang harmonis dan cerita menarik untuk disimak. Yap, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari salah satu finalis Miss Worldwide Indonesia 2022, Susan Carolina Paruntu dengan suami tercinta Stanley Adrian Paruntu dalam Love Story. Viewers, di tengah kesibukannya menjadi seorang entrepreneur sekaligus ibu rumah tangga, Susan Paruntu tetap memperhatikan keluarga kecilnya. Ditemui di kediamannya di kawasan Jatibening, Bekasi, Susan, suami dan kedua putri cantiknya tengah mengisi waktu weekendnya dengan bersantai sambil berquality time bersama keluarga tercinta. Kita intip yuk seperti apa keseruan keluarga ini saat bersama-sama. Halo pemirsa Love Story, saya Susan Paruntu, suami saya Stanley Paruntu. Mau tahu perjalanan cinta kita berdua? Ikut yuk! Mici, lagi pada ngapain sih? Halo pemirsa Love Story, begini nih kalau sore-sore ngeteh, ada yang main sama Mici gitu. Oh ya, aku mau kenalin anak saya, Stanzania Paruntu. Hobinya golf, handicapnya 18. Yang paling bungsu, siapa? Sharonia Paruntu. Nah, dia ini influencer loh. Jadi kalau mau endorse, hubungi Sharonia Paruntu. Oh ya, kalau weekend juga, biasanya kita kedatangan 2 janda kembang loh. Ayo aku kenalin. Ini mamaku dan ini mertuaku. Oh iya, lupa. Mau nanya ini nih, cemilan mau apa? Pisang goreng? Dari tadi kek. Oke, bikin cemilan dulu deh. Ya. Pisang goreng dan segelas teh hangat menjadi pelengkap sore keluarga Paruntu bersama kedua buah hatinya, Stanzania Paruntu dan Sharonia Paruntu. Wanita berusia 47 tahun ini menceritakan kebiasaan keluarganya yang hobi traveling. Ini dia nih, cemilan favoritnya mantan pacar. Sederhana aja sih sebenarnya. Lebay ah. Nggak biasa disuap katanya. Minta dong lu. Mau dong. Kakak mau? Sini nak. Nici. Nyam. Aku mau info juga nih. Stanzania Paruntu ini hobinya sebenarnya bukan cuma golf doang, tapi traveling juga gitu. Jadi kita ini sekeluarga
Bayangin nggak sih, udah menjelajahi 32 negara loh. Nah, yang bikin itinerary, waktu dia udah besar seperti ini, sekarang dia. Waktu masih kecil-kecil itu biasanya cuma saya. Gitu. Jadi kita tuh selalu kompak, misalnya pergi ke negara yang belum pernah kita pergi deh. Gitu. Kayak Johannesburg, kota Afrika, kayak gitu. Jadi memang bukan ke tempat yang leks-leks ya, tapi ke tempat yang adventure sih biasanya. Dikelilingi 3 wanita dalam hidupnya, membuat pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini merasa paling tampan dan beruntung dalam keluarganya. Nggak ada yang lawan. Paling enak dilayanin Tapi semuanya. ya, senengnya apa? Bercandain mereka aja gitu loh. Jadi saya punya banyak cewek, semuanya cewek saya. Kalau udah punya cucu, pasti kayaknya udah tua gitu loh. Jadi nggak mau. Bukan nggak mau loh. Oh maaf, bukan nggak mau. Mau sih, tapi ya ikutin kehendak yang di atas aja. Jodohnya mereka di tangan mereka. Saat ditanya siapa yang paling cerewet dalam keluarganya, sontak saja ketiga personel Paruntu ini menunjuk ke arah wanita berbaju merah tersebut. 1, 2, 3. Everything lah, semuanya lah. Memiliki 2 anak gadis cantik di tengah perkembangan zaman seperti saat ini sempat membuat Stanley dan Susan ketar-ketir. Namun keduanya mengaku sangat menjaga dan tetap memberi kebebasan sekaligus kepercayaan kepada kedua putrinya. Kalau masalah itu kita tetap berdua ya. Soalnya kan sekarang kan zaman lebih posesif. Zaman tuh udah lebih bebas, lebih apa gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu anak kita berbuat apa di kamar, kunci kamar atau apa, kita kan nggak tahu. Pulang jam berapa kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi kita memang lebih takut kalau masalah pergaulan. Saya lebih takut pergaulan. Saya memberi kebebasan kepada mereka semua, bebas, sebebas-bebasnya. Boleh tanya sama mereka. Tapi tetap saya bilang hati-hati. Usai berquality time bersama keluarga tercinta, perempuan kelahiran 22 April 1975 ini menceritakan awal mula pertemuannya bersama sang suami yang terjadi di tahun 1994 silam. Dan berikut kisahnya. Aku kan kerja di UPS dulu. Anak buahku bilang, manggilnya apa ya? Pak. Ada nih langganan yang kiriman barang. Cantik orangnya. Kamu bener loh. Bener Pak, bener. Yaudah, pas gitu satu hari waktu namanya Pak Sam, kalau saya masih ingat orangnya. Terus dia bilang, Pak, ini ada nih yang punya barang ini nih. Udah sini gue yang tackle. Tuh. Udah saya yang tackle. Boleh juga. Udah pas gitu. Udah deh. Dia kalau nggak salah sama tantenya ambil barang apa gitu. Terus aku gombal-gombalin deh tuh. Jadi udah gitu. Terus akhirnya tanya-tanya, kenalan deh kita. Aku nggak dikasih pulang. Jadi duduk di kantornya dia, masak lagi dia. Nggak dikasih pulang, ngobrol di kantornya dia, nggak dikasih pulang. Pasca perkenalan di kantor sang suami, hubungan mereka pun berlanjut hingga keduanya sepakat menjalani penjajakan. Jadi pas tahu dia udah mulai kerja, udah deh kita gombal deh tuh, antar jemput terus gitu. Ada pemaksaan. Jadi deh kita. Terus terang pada saat itu saya punya pacar. Dia juga tahu saya punya pacar, makanya disosok terus gitu. Tapi ya seiring berjalan waktu, ya habis tiap pulang kerja dijemput terus dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Ya seiring berjalannya waktu kan kita bisa memilih gitu yang terbaik. Gitu. Kebetulan
Pas datang ke rumah, ibu saya senang sekali dengan Ongki, namanya sebenarnya Ongki Stanley, tapi nama premannya Ongki. Jadi itu yang membuat hati saya luluh karena ibu saya. Sedari awal bertemu, rupanya Stanley sudah menaruh hati terhadap wanita yang kini menjadi istrinya itu. Lantas apa yang membuat pria kelahiran Makassar ini takluk dengan wanita yang memiliki selisih usia 12 tahun lebih muda dari dirinya ini? Jadi mantanku ini dia selain cantik, dia pinter masak loh. Dari muda udah pinter masak. Terus kayaknya aku tuh dari dulu tuh kalau dari punya kemauan kalau aku punya istri aku harus cari yang cantik dulu pertama pasti, terus pintar, terus bisa masak. 4 tahun menjalani masa pacaran membuat Susan dan Stanley mantap melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Lantas apa yang membuat sejoli ini merasa yakin satu sama lain? Balik lagi satu, karena waktu itu Stanley ini udah benar-benar mateng ya. Wah, kali mateng. Kenapa pilihan saya ke dia itu seperti itu, dan karena jujur nih, saya tuh dikekang banget sama mama, gak boleh pergi sama sekali kecuali sama dia. Jadi saya tuh umur berapa tuh nggak pernah ke puncak, udah kuliah, udah kerja nggak pernah ke puncak, nggak pernah ke Bandung. Bolehnya pergi sama dia. Jadi aku pacaran 7 tahun, kesini kesana. Akhirnya mertuaku yang hajiah itu yang ngomong, kamu nggak boleh begitu katanya, kamu harus kawin, ingat anakmu gitu. Pokoknya dia diceramain dah sama Bu Haji dah. Udah, saban aku kenalin, jadi gini aja, nanti ibu yang ngerestuin yang mana gitu. Akhirnya aku bawa dia, ditanya tuh, padahal dia hajah gitu kan. Itu hebatnya waktu aku yang dulu. Dia bilang, kamu ini terus seiman. Langsung loh, dia tuh seneng banget gitu loh sama Susan gitu. Restu dan lampu hijau dari kedua belah pihak telah dikantongi. Keduanya pun telah mantap melaju ke gerbang pernikahan dan terpilihlah tanggal 28 April 1998 sebagai hari spesial keduanya. Tanggal 28 sih sebenarnya nggak ada mahal khusus ya. Nggak ada. Tadinya sih mau pilih 22 April, ulang tahun Pas saya. ulang tahun, ya. Cuman pada waktu itu kerusuhan tuh. Kerusuhan. 28 lebih kerusuhan dong. Ya lagi kerusuhan 98 lah itu. Nah, kita bikin unik. Jadi ayah saya emang dari dulu golfer, terus saya golfer, terus anak saya golfer juga nih. Nah, karena golfer, kita bikin wedding kita di lapangan golf. Ya viewers, Susan Paruntu dan suami tercinta Stanley Adrian Paruntu masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. So stay tuned on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.